Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmah Limatus Sadia dengan NIM 12221000025. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dampak pembelajaran metode bermain pada keterampilan sosial emosional anak, mata kuliah perkembangan sosial emosional anak. Nah, yang pertama kita akan membahas definisi metode. Metode dari segi bahasa, metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun menurut saja ya, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Selanjutnya, definisi bermain. Definisi bermain dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Nah, jadi anak yang sedang bermain berarti sedang melakukan aktivitas yang menyenangkan dirinya. Adapun menurut Linda pada tahun 2006, bermain merupakan peluang bagi anak untuk melakukan berbagai hal. Situasi bermain itulah yang membuat anak belajar sambil bermain, bermain melalui objek, kejadian, situasi, dan konsep. Nah, selain itu, melalui bermain, anak berlatih mengekspresikan perasaan diri dan berusaha mendapatkan sesuatu. Lalu dapat disimpulkan bahwa metode bermain adalah kegiatan yang sesuai untuk melatih kerjasama yang ada pada diri anak, kreativitas anak untuk bermain dan menyelesaikan permainannya. Hal ini akan membantu anak untuk menumbuhkan interaksi dengan teman atau mulai berani bersosial dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan bermain yang sudah dilakukan, dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungannya, kegiatan yang dapat dikembangkan anak dalam peningkatan daya imajinasi, kemampuan motorik halus dan kasar, keterampilan sosial emosional, serta kognitifnya. Adapun fungsi bermain, menurut Wolfgang berpendapat bahwa terdapat sejumlah nilai-nilai dalam bermain atau the of play, yaitu bermain dapat mengembangkan keterampilan sosial, emosional, kognitif. Dalam pembelajaran terdapat berbagai kegiatan yang memiliki dampak untuk perkembangan anak sehingga didefinisikan bahwa fungsi bermain yaitu untuk mencerdaskan pikiran anak, untuk mengasah panca indera anak, untuk memacu kreativitas dan intelektual anak, serta untuk menemukan sesuatu yang baru dan untuk melatih empati dan sebagai media terapi bagi anak. Metode bermain yang diterapkan pada anak usia dini, yang pertama ada metode bermain peran. Metode bermain peran adalah salah satu alat belajar yang dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan dan pengertian-pengertian mengenai hubungan antar manusia atau bersosial. Role playing atau bermain peran merupakan sebuah model pengajaran yang berasal dari dimensi individu maupun sosial. Model ini membantu anak untuk menemukan makna pribadi dalam dunia sosial dan membantu memecahkan masalah pribadi dengan bantuan kelompok atau kerjasama dengan teman. Metode bermain juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kreativitas anak. Bermain peran juga adalah cara yang berharga untuk terciptanya situasi kehidupan nyata. Metode ini menyediakan lingkungan yang aman bagi anak untuk berimajinasi, bereksperimen dengan perilaku dan keterampilan yang baru. Nah, anak-anak terlibat dalam peran mereka
pada bermain peran ini juga dapat mengembangkan makna sosial dan emosi pada anak. Makna sosial yang didapat pada anak yaitu anak bisa bersosialisasi dengan orang lain atau teman dan lingkungannya. Sedangkan emosi yang didapat pada anak yaitu emosi positif dan emosi negatif. Dalam kaitan dengan proses sosial, emosi dapat muncul sebagai akibat adanya hubungan atau interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Nah, selanjutnya metode bermain pada anak usia dini yaitu melalui permainan tradisional raba-raba. Pada zaman sekarang, permainan tradisional sangat jarang dimainkan oleh anak-anak. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang lebih sering memainkan gadget yang dimainkan oleh satu atau dua orang anak dengan bermain permainan, dan anak lebih memainkan gadget itu di dalam rumah daripada bermain di luar rumah dengan teman sebayanya, sehingga tanpa disadari dapat menumpukan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Nah, permainan tradisional raba-raba ini salah satunya cara untuk mengembangkan sosial emosional anak yang sering dimainkan oleh anak-anak pada zaman dulu. Permainan raba-raba masih belum jelas berasal dari daerah mana. Permainan raba-raba ini hampir sama dengan permainan tradisional babu butaan yang berasal dari Banjar. Nah, pada permainan raba-raba ini meningkatkan perkembangan sosial emosional anak karena pada saat bermain anak dapat berinteraksi dengan teman-temannya serta dalam kecakapan yang nantinya akan mereka perlukan dalam menghadapi kehidupan sebagai anggota suatu masyarakat. Adapun manfaat permainan tradisional raba-raba ini menjadi ciri dan manfaat yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain menjadi ciri khas budaya yang melestarikan nilai-nilai luhur di dalamnya, permainan tradisional raba-raba ini tetap dipilih di beberapa kalangan masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan permainan yang dapat mengekspor kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya ada permainan tradisional ular-ularan. Permainan ularan ini mengembangkan sikap berperilaku sosial pada anak. Perilaku sosial adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, kegiatan yang berkaitan dengan pihak lain, yang memerlukan sosialisasi dalam hal bertingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain. Belajar memainkan peran sosial yang dapat diterima oleh orang lain, serta upaya mengembangkan sikap sosial yang layak diterima oleh orang lain. Nah, adapun secara spesifik, menurut Harlock pada tahun 1980 mengklasifikasikan pola perilaku sosial pada anak usia dini dalam pola-pola perilaku sebagai berikut, yaitu meniru, persaingan, kerjasama, rasa simpati, rasa empati, dukungan, membagi, dan perilaku dan akrab. Nah, stimulus pada anak usia dini melalui permainan tradisional ular-ularan ini, anak dapat bersosialisasi dengan teman, anak belajar kekompakan, anak belajar mengendalikan diri, serta mengendalikan emosi. Dalam permainan ular-ularan ini, ketika berbaris memanjang ke belakang, semua anak-anak berdiri dan berbaris, tidak membedakan status sosial, ekonomi, agama, dan jenis kelamin. Ketika bermain, anak-anak belajar untuk mengenali lingkungan di sekitar, antara lain mengenal teman bermain, mengenal tetangga, dan bersosialisasi dengan kebiasaan orang lain yang berbeda-beda dengan kebiasaan di rumah. Permainan ini berasal dari Sunda. Ular-ularan ini yaitu oray-orayan.
Dalam permainan orai-oraian ini banyak sikap-sikap sosial yang terkandung di dalamnya, di antaranya sportivitas, kerjasama, kerja keras, menghargai orang lain, dan sabar. Dengan adanya permainan orai-oraian ini menjadi stimulus bagi anak untuk keterampilan sosial melalui permainan tradisional. Gerak dan permainan tradisional menjadikan pribadi anak yang memiliki kecerdasan emosional. Nah, jadi dapat disimpulkan dampak metode bermain pada anak usia dini inilah sangatlah penting. Metode bermain juga mempunyai dampak positif terhadap perkembangan keterampilan sosial emosional. Anak jadi lebih mudah berteman, mampu bersosialisasi, berkolaborasi, bekerja sama, serta mengekspresikan emosi anak melalui metode bermain ini. Dengan adanya metode bermain ini, anak bisa mengendalikan emosi pada dirinya, mengendalikan kemarahan, kesedihan. Metode bermain ini juga salah satu cara pendekatan yang efektif untuk anak agar bisa mengembangkan keterampilan sosial emosional anak. Hal ini juga perlu adanya dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.